Kalau kamu mikirin soal drone, apa yang terlintas di pikiran? Pasti yang kebayang itu alat kecil yang terbang untuk ngambil video keren pas lagi liburan. Tapi kalian pernah gak sih kepikiran kalau drone itu yang kelihatannya fun atau untuk kebutuhan komersil sekarang jadi salah satu senjata paling revolusioner di dunia? Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas perjalanan drone yang ternyata dipakai di medan perang untuk mengatasi konflik-konflik global. Kita pasti nggak kepikiran dong yang tadinya komersil, kok drone ini bisa dijadiin alat perang? Oke, udah siap? Let's dive in. Awalnya, drone ini hanya digunakan untuk pengintaian. Ini adalah langkah awal yang mengubah cara militer melihat medan perang dari ketinggian tanpa resiko besar seperti kehilangan nyawa. So, it's like you use it to spy on other people. Tapi, seperti apa sih sejarah awalnya? Jadi, drone itu sudah ada di early Renaissance era. Cara singkat, di tahun 1960-an, drone pertama kali digunakan oleh militer AS selama perang di Vietnam. Model seperti Ryan Fire B dirancang untuk memata-matai posisi musuh. Nah, tapi drone ini tuh bisa digunakan dalam combat roles gak sih? Gak cuman mata-mata aja. Drone itu bisa dijadiin alat serangan. So you guys have to know, kenapa dari alat pengintaian bisa jadi alat penyerang. Serangan drone pertama dilakukan oleh US menggunakan MQ-1 Predator drone yang dilengkapi rudal Hellfire. Targetnya adalah pemimpin Taliban di Afghanistan. Pernah dengar case ini? Walaupun tidak mengenai target waktu itu, tapi ini menjadi tombak kemajuan teknologi senjata menggunakan drone. Sejak saat itu, mulai dikembangkanlah dan terus dipakai saat ini drone untuk ofensif. Karena drone modern dapat membawa berbagai jenis senjata, mulai dari rudal presisi hingga bom mini. Masing-masing ini dirancang untuk fungsi dan tujuan yang spesifik. Dengan berbagai jenis drone yang semakin canggih, drone telah menjadi game changer dalam dunia militer. Dari pengintaian hingga serangan, teknologi ini tidak hanya mengubah cara perang dilakukan, tetapi juga memberikan keuntungan strategis yang tidak terbantahkan. Sekarang kalian perlu tahu apa saja teknologi yang saat ini sudah diintegrate dengan drone, hingga drone ini makin canggih. Pertama, AI integration. Integrasi artificial intelligence pada drone bukan lagi masa depan, tetapi sekarang udah jadi realita yang berjalan. Autonomous navigation menjadi salah satunya. Drone yang berbasis AI mampu terbang secara mandiri tanpa kendali manusia, bahkan di medan yang sulit. Tapi tentunya di balik kemajuan selalu ada tantangannya sendiri. Pertama, AI masih memiliki resiko salah mendeteksi target yang bisa berujung pada korban selain militer, yaitu warga sipil. Kedua, integrasi AI juga masih membutuhkan infrastruktur data dan jaringan yang canggih. Nah, selain AI, ada teknologi lainnya yang bisa mendorong kecanggihan drone, yaitu swarm technology. Let's talk about it. Ketika kita menggunakan swarm technology, setiap drone dalam swarm memiliki tugas spesifik tetapi bekerja menuju tujuan bersama. Swarm memungkinkan terjadinya redundancy, artinya jika satu drone gagal, yang lain tetap melakukan misi tanpa gangguan. Kalau kalian mau lihat contoh swarm teknologi yang digunakan untuk keperluan komersil, kalian bisa lihat seperti penggunaan di film Spider-Man ini. Ketika orang jahatnya memakai swarm technology untuk menghasilkan suatu gambar yang realistis. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana kita memodify commercial drones? Kamu mungkin pernah lihat drone kecil seperti DJI Phantom atau Parrot Anafi yang biasa dipakai buat fotografi atau sekedar hobi terbangin drone. Tapi, tahu gak sih kalau drone yang awalnya buat hobi itu sekarang bisa dimodifikasi dan dipakai juga di medan perang, seperti yang aku sebutin sebelumnya. Nah, gimana caranya kamu bisa modifikasi? Sebenarnya sederhana aja, drone ini cuma perlu di-upgrade di beberapa bagian. Yang pertama, pasti kameranya. Kalau biasanya drone ini cuma punya kamera standar untuk foto dan video, di dunia militer, kameranya bisa diganti menggunakan kamera thermal atau night vision. Jadi bahkan dalam kegelapan, drone ini bisa lihat pergerakan musuh dari jauh. Ada juga nih salah satu teknologi selain AI yang dipakai untuk drone,
Namanya teknologi FPV. Cara kerjanya gimana? FPV ini menggunakan kamera kecil di drone yang mengiringkan live feed ke monitor atau kacamata FPV. Koneksinya biasanya dilakukan via frekuensi 5,8 GHz untuk latensi rendah, sehingga operator bisa merespons dengan cepat. Nah, kelebihannya, respons real time ini cocok untuk misi di medan yang rumit. Jadi, FPV drone ini sudah dipakai di medan perang. Contohnya di konflik seperti Nagorno-Karabakh, drone FPV bukan lagi buat balapan, tapi buat ngintai dan nyerang musuh secara presisi. Operator bisa ngarahin drone ke bangunan, masuk ke lorong sempit, bahkan ke jendela, dan ngejatuhin bom kecil. Tapi sama seperti AI yang dipakai di drone, FPV ini ada tantangannya juga. Misalnya koneksi signal. Atau yang kedua, range limitation. Rata-rata FPV hanya mampu beroperasi dalam jarak 2-5 km tanpa penguat signal. So, FPV drone bukan hanya teknologi untuk di balapan aja, tapi di medan perang juga bisa. Nah, mungkin aku tadi udah bahas drone yang dipakai secara offline di medan perang. Tapi kali ini aku juga pengen bahas teknologi drone yang dipakai di luar medan perang. Nah, contohnya ada yang disebut electronic warfare. Electronic warfare merupakan penggunaan spektrum elektromagnetik untuk melindungi atau menyerang sistem komunikasi dan radar musuh. Tujuan utamanya adalah untuk mengganggu, mendeteksi, atau bahkan mengambil alih kontrol perangkat musuh. Dalam konteks ini, peperangan tidak lagi melibatkan adu senjata secara langsung, melainkan adu kecerdikan dalam memanipulasi signal dan frekuensi. Salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam perang elektronik adalah jamming. Dengan cara ini, komunikasi antara operator dan drone bisa terganggu menggunakan gelombang radio atau gangguan GPS. Selain jamming, hacking dan pengambil alihan drone juga menjadi strategi yang efektif. Dengan kemampuan ini, drone yang awalnya milik musuh bisa berbalik arah dan membangun keuntungan taktis bagi pihak yang berhasil menguasainya. Teknologi spoofing juga menjadi bagian dari perang elektronik. Dalam metode ini, sinyal palsu dikirimkan ke drone, mengarahkan perangkat tersebut ke lokasi yang salah. Dan kalian tahu juga gak sih kalau ada yang namanya simulasi perang elektronik yang menjadi bagian penting dari persiapan militer. Dalam simulasi ini, tentara dihadapkan pada skenario serangan drone dan peperangan digital secara real time. Teknologi anti-drone tidak hanya memerlukan investasi besar dalam pengembangannya, tapi juga pengoperasian dan perawatan. Sistem jamming sederhana aja bisa memakan biaya antara 100.000 hingga 500.000 dolar per unit. Tidak hanya itu, pengembangan sistem pertahanan seperti swarm defense bisa memakan biaya hingga miliaran dolar. Dan pada akhirnya, perang melawan drone adalah perlombaan teknologi kan yang tidak akan berhenti. Seiring meningkatnya biaya, muncul juga pertanyaan besar. Apakah inovasi akan mampu melampaui keterbatasan anggaran? Atau apakah dunia akan terjebak dalam lingkaran biaya tinggi yang melemahkan pertahanan? Well, jawabannya mungkin baru akan terungkap seiring berjalannya waktu sih. Jadi kedepannya terus pantau perkembangan teknologi ini karena apa yang kita lihat hari ini baru permulaan aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat update teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.